Sebelum melakukan praktikum respon frekuensi, mahasiswa diwajibkan untuk membaca job sheet praktikum terlebih dahulu. Berikut merupakan rangkaian LPF dengan rangkaian RL. Nyalakan dan atur function generator pada V input 5 volt. Frekuensi berubah naik 10 Hz mulai dari 10 Hz sampai dengan 500 Hz seperti yang terdapat pada tabel 6.1. Lalu, nyalakan osiloskop dan pastikan osiloskop sudah dalam keadaan terkalibrasi. Berikutnya merupakan gelombang rangkaian LPF dengan rangkaian RL. Atur time per diff dan volt per diff sehingga gelombang mudah untuk dibaca. Selanjutnya merupakan praktikum rangkaian LPF dengan rangkaian RC. Berikut merupakan rangkaian LPF dengan rangkaian RC. Nyalakan dan atur fungsi generator seperti pada rangkaian sebelumnya. Dan ini merupakan gelombang rangkaian LPF dengan rangkaian RC. Atur time per diff dan volt per diff sehingga gelombang mudah untuk dibaca. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai praktikum respon frekuensi, kita akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi multisim. Simulasi yang pertama yaitu rangkaian LPF dengan rangkaian RL. Dan yang kedua, rangkaian LPF dengan rangkaian RC, di mana kedua rangkaian ini kita jadikan satu file simulasi sehingga mudah untuk dipahami perbedaannya. Pertama-tama kita akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu di aplikasi multisim. Kita membutuhkan induktor 0,1 mH. Kemudian resistor 100 ohm dan ground. Sama seperti praktikum sebelumnya, kita menggunakan metode penggunaan ground pada setiap komponen, sehingga rangkaian mudah dipahami dan terkesan lebih simpel. Kita membutuhkan function generator dan osiloskop. Hubungkan osiloskop channel A pada input dan osiloskop channel B pada output. Kita beri ground. Seperti ini. Kita beri warna yang berbeda antara channel A dan channel B. Dimana channel B saya beri warna kuning. Oke. Kita rapikan supaya nanti tempatnya cukup untuk dua rangkaian. Nah, seperti ini. Kemudian rangkaian yang kedua, rangkaian LPF menggunakan RC. Bentuk rangkaiannya sama, hanya berbeda komponen kapasitor dan posisi resistor yang berubah, atau bertukar posisi, kemudian induktor diganti dengan kapasitor. Kita copy saja supaya lebih cepat. Oke, kemudian kita hapus line atau konektornya. Nah, kita menggunakan kapasitor 100 nanofarad.
ini. Dan resistor 100 kilo ohm. Kita rubah saja ratingnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita hubungkan sama seperti sebelumnya. Ada rangkaian di samping. Channel A kita hubungkan pada input dan channel B pada output. Channel B saya beri warna hijau. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat pengaturan function generator yang diperintahkan. Atur sinyal generator sehingga tegangan input 5 volt dan frekuensi berubah naik 10 Hz mulai dari 10 Hz sampai dengan 50 Hz. Kita buat contoh simulasi dari yang terkecil menggunakan frekuensi 10 Hz terlebih dahulu. Kita atur function generator 10 Hz dengan tegangan puncak atau amplitudo 5 volt. Kemudian kita atur yang kedua dengan frekuensi 10 Hz dan tegangan puncak 5 volt. Seperti ini. Setelah itu kita lihat output pada osiloskop. Jadi tampilan output osiloskop ini saya beri perbedaan, di mana yang low pass filter menggunakan rangkaian RL menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Kita lakukan pengaturan volt per diff dan time per diff supaya mudah untuk dilihat gelombangnya. Time per diff kita buat 50 milisecond supaya lebih mudah terlihat. Kemudian osiloskop dari rangkaian low pass filter rangkaian RL menunjukkan output gelombang yang bertumpuk. Jadi kita buat perbedaan pada skala volt per diff-nya. Nah, ini tegangan inputnya dan yang kuning adalah tegangan outputnya dari rangkaian yang ini. Sedangkan yang ini sudah terlihat perbedaannya, jadi tidak perlu kita ubah volt per diff. Nah, kemudian dari sini bisa kita ketahui hasil output gelombang dari rangkaian RL dan rangkaian RC low pass filter. Kemudian kita lihat tabel hasil percobaan yang dibutuhkan. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk menghitung amplitudo dan frekuensi dari tegangan output atau gelombang tegangan yang ditampilkan oleh output osiloskop. Di sini dapat kita ketahui amplitudo dari gelombang output rangkaian LPF RL yaitu amplitudo 1 kotak. Sedangkan 1 kotak kita membuat pengaturan volt per diff 5 volt. Jadi tegangan outputnya adalah 5 volt atau amplitudonya adalah 5. Kemudian frekuensi kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus 1 per T atau 1 per periode, di mana periode bisa diketahui dari skala time per diff ini. Sebagai contoh, tegangan output dari rangkaian LPF RL. 1 periode merupakan titik gelombang ini sampai dengan 1 gelombang di sini. Nah, pengaturan skala time per diff menunjukkan 50 milisecond per diff, yang berarti 50 milisecond per kotak. Jadi, dalam waktu 1 gelombang,
waktu yang dibutuhkan atau periodenya yaitu 100 milisecond yang akan dihitung untuk mengetahui frekuensinya. Jadi nanti frekuensi sama dengan 1 per T, sama dengan 1 per 100 milisecond, seperti itu. Nah, lalu bagaimana apabila gelombang yang ditampilkan tidak pas mengenai kotak seperti output pada rangkaian RC ini? Maka ini bisa dihitung menggunakan, di sini terdapat skala yang lebih kecil. Nah, ini dia. Titik per titik. Dalam satu kotak ada 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal dihitung saja dalam satu gelombang ini berapa bagian. Sebagai contoh saya ambil gelombang dari sini sampai sini. Ada berapa kotak atau ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti penuh 10 titik atau sama dengan 2 kotak. Jadi periodenya yaitu 100 milisecond yang akan digunakan untuk menghitung frekuensi. Kurang lebih seperti ini simulasi rangkaian low pass filter menggunakan rangkaian RL dan rangkaian RC. Selamat bekerja. Berikutnya merupakan praktikum rangkaian HPF dengan rangkaian RL. Ini merupakan hasil rangkaian HPF dengan rangkaian RL. Atur function generator pada V input 5 volt, kemudian isilah tabel 6.3. Atur time per diff dan flow per diff sehingga gelombang mudah untuk dibaca. Berikut ini merupakan gelombang rangkaian HPF dengan rangkaian RL. Selanjutnya merupakan praktikum rangkaian HPF dengan rangkaian RC. Berikut merupakan hasil rangkaian HPF dengan rangkaian RC. Atur function generator pada tegangan input 5 volt, frekuensi seperti yang terdapat pada tabel 6.4, lalu pastikan osiloskop sudah dalam keadaan terkalibrasi. Atur time per diff dan volt per diff sehingga gelombang mudah untuk dibaca. Dan berikut ini merupakan gelombang rangkaian HPF dengan rangkaian RC. Simulasi yang selanjutnya yaitu rangkaian high pass filter. Rangkaian high pass filter memiliki kesamaan dengan rangkaian low pass filter, yang berbeda hanyalah peletakan komponennya saja, di mana rangkaian high pass filter juga terdapat rangkaian RL dan rangkaian RC. Ini dia. Komponen yang digunakan juga sama dengan low pass filter, jadi kita gunakan rangkaian yang kita gunakan pada simulasi low pass filter. Tinggal merubah posisi induktor dan resistornya. Ya, ini ratingnya sama. Kita hapus dulu konektornya. Nah, hanya kita balik posisinya saja. Ini adalah simulasi low pass filter yang kita gunakan pada video sebelumnya. Seperti ini. Hubungkan channel A pada input dan channel B pada output. Saya beri warna yang berbeda pada channel B menggunakan warna biru. Oke. Kemudian kita lihat besaran resistor dan induktor apakah sama. Resistor 100 ohm dan induktor 0,1 mH ya sudah sama. Kemudian kita lihat rangkaian RC. Kapasitor 100 nanofarad dan resistor 100 ohm. Nah, ini terdapat
perbedaan besaran resistor, jadi kita ubah terlebih dahulu menjadi 100 ohm. Kemudian kita rubah posisi resistor dan kapasitornya. Seperti ini. Channel A pada input dan channel B pada output. Kemudian saya beri warna yang berbeda pada channel B menjadi warna jingga. Seperti ini. Pengaturan function generator kita lihat. Nah, atur sinyal generator VI 5 volt, frekuensi berubah naik seperti yang terdapat pada tabel 6.3. Jadi sama pada simulasi low pass filter. Tinggal kita run saja dengan melihat display output oscilloscope. Nah, seperti ini hasil gelombangnya. Oke, saya beri perbedaan supaya mudah untuk dilihat. Nah, ini gelombang yang berwarna orange tidak terlihat, jadi channel B. Channel B kita rubah skala volt per div-nya. Ini dia. 5 mV. Channel A 5 volt. Kemudian di sini juga terdapat gelombang biru atau output juga tidak terlihat. Jadi kita rubah skala oscilloscope pada channel B. Nah, 500 mikrovolt. Saya buat 1 milivolt saja. Nah, dari sini sudah dapat diketahui amplitudo dan frekuensi dengan cara yang sama dari praktikum atau simulasi low pass filter, sehingga tabel hasil percobaan sudah dapat terisi. Dia tabelnya juga sama, tinggal mengulangi proses yang sudah dilakukan pada simulasi low pass filter. Sekian simulasi praktikum respon frekuensi. Selamat bekerja.